Assalamualaikum, halo teman-teman. Di sini aku Pinar Kamila bersama temanku Reisa dari Ilmu hukum. Prodi Ilmu Hukum. Nah, di sini aku mau sharing materi yang aku dapat dari mata kuliah Ulumul Hadis. Nah, materi yang akan aku sampaikan itu tentang ilmu, mulai dari pengertian, kemudian filosofi, lafaz, ilmu. Mulai dari pengertian nih, tentang pengertian ilmu. Ilmu itu kan artinya pengetahuan ya, pengetahuan dan pemahaman. Ada beberapa orang yang mungkin dia tuh tahu tapi belum paham. Terus ada juga orang yang dia tuh paham tapi nggak tahu nih itu tuh apa gitu. Nah, kalau pengertian ilmu itu kompleks ya, jadi dia itu tahu dan juga paham, baru itu bisa dikatakan sebuah ilmu. Atau bisa juga ilmu itu artinya satu kajian bidang ilmu yang menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Nah, mungkin itu secara terminologinya lah, secara ilmiahnya gitu. Kita tuh di sini membahasnya tentang ilmu agama. Menurut para ulama, ilmu itu adalah suatu alat untuk membuka sesuatu. Jadi ibaratnya yang tadinya kita nggak tahu itu satu benda yang tertutup, setelah kita buka kita jadi tahu kan. Nah, itu ibaratnya ilmu tuh kayak gitu. Atau bisa diibaratkan juga ilmu itu adalah nur dan cahaya. Nah, yang tadinya gelap nih, kita nggak tahu nih, setelah adanya ilmu, setelah kita dapat ilmu, rasanya jadi kayak kita punya satu cahaya, jadi terang, Dapat pencerahan. Iya, dapat pencerahan gitu. Nah, membahas tentang ilmu agama, kita tuh kan manusia, pasti seringkali merasakan haus dan lapar kan. Tapi kalau haus dan lapar kita sebagai manusia itu pasti ada batasnya kan. Haus setelah minum jadi nggak haus lagi. Terus lapar udah makan, apalagi kalau banyak itu kenyang kan. Nah, tapi haus kita akan ilmu itu harus melebihi hausnya kita akan minum. Begitu pula dengan laparnya kita akan ilmu harus melebihi laparnya akan makan. Dan jangan ada batasannya, nggak ada batasannya haus dan lapar akan ilmu. Kalau misalnya kita kebanyakan makan dan minum, itu pasti ngerasa sakit kan perut kita tuh karena kebanyakan makanan yang masuk. Tapi kalau kebanyakan ilmu kelihatan nggak kelihatan sama sekali kan, nggak akan merasakan sakit. Kebanyakan ilmu kan artinya dia banyak berpikir kan. Beda lagi kalau banyak pikiran. Biasanya sakit kalau banyak pikiran. Itu dua hal yang berbeda kan, banyak pikiran dengan banyak berpikir gitu. Kemudian ada satu pepatah yang mengatakan ilmu pengetahuan tanpa agama ialah buta, dan ilmu pengetahuan agama tanpa ilmu pengetahuan itu adalah lumpuh. Nah, itu perkataan dari Albert Einstein. Bahkan dia seorang saintis pun mengatakan bahwa ilmu agama seperti itu. Ya, jadi harus beriringan. Ya, harus seimbang. Kemudian ilmu nih dalam penulisan bahasa Arabnya kan ain, lam, dan mim kan. Oke. Gini kan. Nah, ini tuh kayak ada sebuah filosofinya lah. Kalau ini yang pertama nih, huruf ain. Ini kan seperti mulut yang terbuka kan. Huruf ain tuh. Nah, ini tuh digambarkan seperti sebagaimana tadi kita lapar dan hausnya akan ilmu itu harus melebihi laparnya kita terhadap makanan dan hausnya kita terhadap ilmu kan. Jadi, nah, semangat kita nih harus kayak gini gitu. Selalu Jangan terbuka ada, gitu ya. Nah, jangan ada habisnya. Semangatnya itu harus kalau kita lapar semangat makan. Nah, nyari ilmu semangatnya harus melebihi itu.
sebagaimana firman Allah juga kan, Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Kalau nggak salah lafaznya itu walladzina utul ilma darajah. Ayat Quran ini juga bisa untuk memicu semangat kita. Ketika kita ingin Allah mengangkat derajat kita, maka perbanyaklah mencari ilmu. Tapi ilmu yang dimaksud di sini ialah ilmu agama. Kemudian yang kedua nih, huruf lam. Huruf lam itu kan bentuknya ke atas ya, vertikal. Nah, ini tuh menandakan bahwa kita itu harus perbanyak berdoa kepada Allah, disertai dengan ikhlas dalam mencari ilmu. Jadi niatnya harus lurus ya. Nah, lurus ke atas itu. Kalau semisal kita paham nih terhadap satu materi, syariatnya kan ada orang yang ngajar, terus kita merhatiin gitu kan. Tapi hakikatnya ilmu itu tuh datangnya sebenarnya dari Allah, kehendak Allah. Kalau Allah belum menghendaki kita buat ngerti, sehebat apapun gurunya, kita nggak akan ngerti. Tapi kalau semisal Allah udah menghendaki kita untuk paham akan sesuatu, mau dengan cara apapun, nggak itu langsung dari guru yang ngajarin, semisal dari, misal nih ada kita belajar nih dari dosen, tapi pas di kelas kita tuh belum paham. Nah, ternyata setelah keluar nugas sama teman terus dibahas lagi, oh ternyata paham nih kalau udah dibahas sama teman gitu. Makanya penting berdoa sebelum belajar. Nah, ya. itu pentingnya berdoa sebelum belajar, agar kita dimudahkan dan diberikan pemahaman yang baik. Nah, diberikan pemahaman yang baik dan biar berkah juga gitu kan. Nah, ada satu kisah menarik nih. Apa tuh? Kisah tentang Imam Syafi'i dan gurunya. Dan muridnya yang bernama Rabi bin Sulaiman. Kita tahu sendirilah Imam Syafi'i itu guru yang sehebat apa gitu kan, ulama besar. Nah, ada satu murid yang dia tuh bisa dikatakan lamban dalam menangkap pelajaran. Suatu ketika Imam Syafi'i mengajar, beliau bertanya kepada semua muridnya, yang lain paham. Nah, bertanyalah kepada Rabi ini, dia belum paham. Beliau menanyakan itu sampai 39 kali mengulang materi. Kebayangkan lamanya itu segimana. Nah, setelah 39 kali pertanyaan terakhir, Rabi bin Sulaiman ini pelan-pelan bisa dikatakan kabur dari majelis karena dia itu malu, belum paham akan materi gitu kan. Nah, namun di tengah-tengah dia mau pergi dari majelis, dia dipanggil sama Imam Imam Syafi'i. Syafi'i. Nah, ternyata beliau mengajak Rabi ini ke rumahnya untuk istilahnya les privat lah gitu kan. Nah, ketika sampailah dia di rumah beliau, belajar seperti biasa, dan jawabannya masih tetap sama, dia belum paham. Kemudian Imam Syafi'i menyarankan untuk dia tuh coba deh kamu bermunajat kepada Allah gitu kan, berdoa, perbanyak berdoa. Imam Syafi'i itu bilang gini ke Rabi bin Sulaiman, seandainya aku mengajarimu itu bagaikan aku menyuapimu makanan, aku bisa melakukannya. Tapi kan hakikat ilmu kan nggak sesimpel itu, nggak sesimpel kita memberikan dia langsung paham gitu kan. Makanya harus perbanyak, selain bersungguh-sungguh harus perbanyak berdoa juga. Nah, setelah itu tentu Rabi bin Sulaiman ini berdoa dan bersungguh-sungguh di setiap majelis. Dan setelah itu, setelah dia melakukan itu, akhirnya dia menjadi salah satu ulama di kalangan Syafi'iyah, juga
menjadi perawi hadis yang handal. Luar biasa kan? Jadi Eh, hikmahnya ya iya. harus menuntut ilmu harus melibatkan Allah gitu ya. Iya. Dan salah satu buktinya itu, karena kalau kita nggak melibatkan Allah dalam urusan mencari ilmu, siapa yang akan memberikan pemahaman terhadap kita gitu kan. Jadi Benar-benar. hikmahnya sehebat apapun seorang guru, itu kemungkinan murid yang nggak paham itu masih ada, sehebat apapun gurunya. Dan yang kedua, kita tentunya kalau meminta sesuatu itu harus hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, dalam mencari ilmu itu kita harus banyak-banyak sabar. Nah, kemudian yang ketiga nih, tadi kan huruf ain, kemudian huruf lam dan huruf mim. Nah, bentuk huruf mim ini sekilas kita lihat seperti orang yang menundukkan kepala. Iya. Nah, itu tuh menggambarkan tawadu. Tawadu itu berat nggak sih? Benar. Ya kan? Merasa hebat ya kadang. Iya. Banget, tawadu itu emang seberat itu. Nah, untuk pengertian tawadu sendiri ya, menurut Hasan Al-Basri, suatu ketika ada perkumpulan para ulama kan, beliau mengatakan tawadu itu adalah ketika kita tidak merasa lebih baik dari orang lain dan tidak merasa orang lain itu lebih buruk dari kita. Nah, itu baru bisa dikatakan tawadu. Tawadu itu diuji ketika kita berhadapan dengan orang yang menurut kita tuh dia tuh nggak sepadan dengan kita, ya kan? Orang lain itu dirasa lebih bawah dari kita. Nah, itu benar-benar ketawaduan kita tuh diuji banget. Kalau kitanya ngerasa orang ini setara atau bahkan lebih tinggi dari kita, kita nggak berani sombong kan? Karena kita udah tahu dia itu lebih baik dari kita. Tapi kalau kita ngerasa dia itu di bawah kita, nah barulah muncul itu, rasa sombong. Ya, kemungkinan rasa sombong itu akan muncul. Disitulah tawadu kita akan diuji. Mungkin untuk gambaran besarnya seperti itu ya untuk pembahasan tentang ilmu. Sedikit banyak gue juga dapat ilmu nih jadi. Nah, jadi 3 poin penting tentang ilmu bisa kita simpulin nih. Sebagaimana huruf ain di lafaz ilmu itu menggambarkan semangat kita harus seperti mulut yang terbuka kan, seperti menggambarkan sehaus apa dan selapar kita terhadap ilmu. Nah, semangat kita harus seperti itu. Kemudian huruf lamnya itu bentuknya vertikal, jadi kita harus banyak-banyak berdoa agar kita mendapatkan pemahaman yang baik terhadap ilmu dan tentunya berkah ilmunya. Kemudian yang terakhir itu huruf mim, seperti orang yang menunduk, menandakan kita itu dalam mencari ilmu itu harus tawadu, harus penuh kerendahan hati, tidak boleh sombong. Mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita masih bisa ada kesempatan untuk sharing-sharing kembali tentang hal-hal lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, karena aku juga sama-sama masih belajar. Kita sharing aja. Ya. Sekian, wassalamualaikum.